Latar belakang. Korosi adalah proses oksidasi atau reaksi kimia antara material logam dan lingkungan yang menyebabkan degradasi dan kerusakan pada logam tersebut. Proses ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kelembapan, keasaman, suhu, dan adanya zat-zat tertentu. Beberapa faktor yang dapat mempercepat atau memperlambat proses korosi meliputi lingkungan, jenis logam, suhu, pH, kelembapan, dan adanya senyawa-senyawa korosif seperti garam. Korosi dapat terjadi dalam berbagai bentuk termasuk korosi umum, korosi pitting, korosi galvanik, korosi retak tegangan, dan lain-lain. Setiap jenis korosi memerlukan pendekatan korosi yang berbeda. Korosi dapat menyebabkan kerusakan serius pada struktur logam, mesin, dan peralatan. Oleh karena itu, deteksi korosi sangat penting untuk mencegah kerugian materi dan kecelakaan yang mungkin terjadi. Di sini, kelompok kami memberi solusi penyelesaian dari masalah objek besi berkarat dengan cara kami membuat aplikasi praktis yang mudah diaplik pada besi berkarat, yaitu dengan deteksi gambar. Adapun fitur yang digunakan merupakan jenis computer vision. Metode yang kami gunakan adalah YOLO V5. Tujuan kami membuat aplikasi corrosion detection ini ialah untuk deteksi sejak dini terjadinya kerusakan pada besi, baik itu besi di lingkungan proyek bangunan, area perkantoran, dan lain sebagainya. Dengan hadirnya aplikasi ini akan sangat membantu untuk mencegah kerugian materi dari kerusakan pada besi ataupun tragedi kecelakaan. Tahapan pengerjaan jumlah total split data, deteksi korosi, pemisahan dataset melibatkan pembagian data menjadi set pelatihan, validasi, dan pengujian. Total dataset 373 gambar korosi, data pelatihan 261 gambar 70%, data validasi 75 gambar 25%, data pengujian 37 gambar 15%. Proses pembuatan dataset untuk deteksi korosi di RoboFlow: persiapkan gambar, anotasi, verifikasi anotasi, konversi format, unduh dataset. Langkah model pada deteksi korosi: pemilihan model seperti YOLO, pemilihan dataset, pembagian dataset, pelatihan model, validasi model, optimasi dan penyesuaian, uji coba model. Arsitektur yang kami gunakan adalah YOLO, kemudian dilanjutkan dengan mencari dataset yang sudah jadi di RoboFlow yang bersangkutan dengan deteksi korosi. Setelah itu dilanjutkan dengan melihat dataset di dalamnya seperti data train, data valid, dan data test. Kemudian dilanjutkan ke Colab untuk melakukan uji coba pemrosesan dataset dengan melakukan pencarian akurasi yang tinggi supaya bisa mendapatkan hasil deteksi yang bagus. Adapun hasil source kode yang dari hasil uji coba pencarian akurasi bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Saya akan menjelaskan mengenai source code akurasi. Bisa kita lihat pada slide ini, terdapat hasil dari menentukan akurasi yang bagus dari beberapa hasil pengujian, dan didapatkanlah hasil pada gambar ini, yaitu dengan membuat batch menjadi 10 dan epochnya menjadi 150. Adapun nama proses lainnya lebih kurang 26 menit 6 detik. Hasil data akurasi. Setelah kita menentukan source code untuk mencari akurasi, sekarang kita telah mendapatkan hasil data akurasinya. Bisa kita lihat pada grafik di slide. Pada gambar ini terdapat akurasi yang lumayan bagus, yaitu 0,7 MAP. Hasil data diagram. Bisa kita lihat pada slide ini terdapat data diagram, yaitu data trend dan data valid. Bisa kita lihat untuk data trendnya sudah bagus karena tidak ada terjadinya gelombang naik turun yang begitu jauh. Dan data untuk validnya juga bagus walaupun diagram pertama ada gelombang naik turun yang tidak teratur. Hasil deteksi korosi. Pada slide ini kita bisa lihat ada dua gambar, yaitu yang pertama gambar yang terjadi korosi, dan pada gambar yang kedua yaitu gambar yang tidak terjadi korosi. Tahap pengerjaan, proses deteksi korosi dan hasilnya. Beberapa prosesnya adalah input gambar, pemrosesan pada back-end, deteksi objek korosi deteksi, output hasil. Hasil deteksi dikirim kembali ke front-end untuk ditampilkan kepada pengguna. Adapun hasil yang didapat dari deteksi korosi adalah visualisasi hasil, tampilan interaktif, feedback pada pengguna, potensi integrasi dengan sistem lain, pemeliharaan, dan peningkatan. Hasil deployment. Adapun hasil deployment yang pertama antar muka pengguna atau UI, yaitu tampilan yang jelas dan informatif. Unggah gambar, visualisasi hasil deteksi dapat menampilkan hasil deteksi korosi pada gambar. Integrasi dan back-end dapat terhubung dengan back-end atau server yang menjalankan model deteksi korosi untuk memproses gambar dan menghasilkan hasil deteksi. Berikut ini adalah contoh dari UI tersebut. Pada gambar sebelah kiri bisa kita lihat itu merupakan homepage atau beranda nih yang dilengkapi oleh navigation bar untuk mengarahkan pengguna ke menu lainnya. Baik, berikutnya merupakan tampilan dari hasil deployment pada halaman detect, yaitu halaman untuk mendeteksi gambar. Apakah pada gambar tersebut terdapat korosi atau tidak. Bisa kita lihat pada PowerPoint, terdapat tampilan berupa tempat mengupload gambar yang ingin kita deteksi. Dengan cara klik pilih file, masukkan gambar yang ingin kita deteksi, kemudian klik deteksi. Hasil pendeteksian akan langsung ditampilkan seperti pada slide selanjutnya.
Dapat kita lihat pada gambar ini, terdapat bounding box yang mengklasifikasikan gambar tersebut, di mana pada bounding box terdapat angka 0 pada sebelah kiri dan variabel 0 hingga 1 di sebelah kanan. Hal tersebut menunjukkan jika variabel sebelah kanan menunjukkan nilai kecil dari 1, maka gambar tersebut tidak terdapat korosi. Sedangkan jika variabelnya menunjukkan nilai besar sama 1, maka pada gambar tersebut terdapat korosi. Dapat kita contohkan pada gambar di PPT ini, pada bounding box tidak ada variabel yang nilainya besar sama 1, maka gambar tersebut tidak terdapat korosi. Kesimpulan, deteksi korosi adalah aspek kritis dalam pemeliharaan material logam dan infrastruktur. Berbagai jenis korosi dapat menyebabkan kerusakan serius pada struktur logam, mesin, dan peralatan, sehingga perlu dilakukan deteksi secara teratur untuk mencegah konsekuensi yang merugikan masyarakat ilmiah, dan industri dapat bekerja sama untuk mengembangkan solusi inovatif yang dapat menjaga integritas material logam dan mencegah dampak negatif dari korosi. Rencana pengembangan, melakukan analisis mendalam terkait kebutuhan pengguna dan tujuan aplikasi, menghadirkan berbagai fitur deteksi sejenis yang lengkap dalam satu aplikasi dengan merancang konsep aplikasi deteksi korosi. Desain ini harus mempertimbangkan antarmuka pengguna yang mudah digunakan, visualisasi data korosi dengan jelas, dan fungsionalitas lainnya sesuai kebutuhan pengguna. Memiliki fitur offline agar dapat diakses kapanpun, memberikan tutor berupa video untuk menjalankan aplikasi agar memudahkan pengguna. Selalu mengupdate desain agar menarik dan tidak membosankan.